Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digital planner dimanapun Anda berada? Bersama saya dengan Muhammad Akbar. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan persiapan konten ya untuk dari ide kreatif yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara konten atau isi dari ide yang akan kita yang sudah kita pikirkan sebelumnya, maka konten ini diantaranya seperti misalkan bagaimana membuat logo ya, misalkan gitu. Ini tergantung ya. Kalau kita misalkan yang kita bangun adalah personal brand, maka sebetulnya ya bisa saja sih dengan adanya logo ya. Misalkan seorang YouTuber atau yang ingin menjadi seorang ambasador begitu, dirinya sendiri, orangnya sendiri yang ingin di brand, maka bisa juga diciptakan sebuah logo ya, atau semacam yang memudahkan ingatan seseorang begitu. Jadi yang dipersiapkan ya logonya, lalu namanya ya, yang akan di brand apa. Kalau orangnya ya orangnya, kalau usahanya atau mereknya ya merek bisnisnya, merek dagangnya. Untuk merek ini sangat penting sekali sahabat semuanya terkait dengan konten. Jadi coba pikirkan logonya punya unsur warna apa, bentuknya seperti apa, nama usahanya juga sudah disebutkan, apa yang sudah dipikirkan terkait dengan ide kreatif yang mau dibangun begitu. Kalau sudah terbayangkan logonya bentuknya seperti apa, langsung dibuat desainnya. Buat saja desain yang sederhana saja, tidak perlu dipikir yang terlalu matang-matang begitu, atau yang terlalu dipikirkan sehingga harus punya logo yang sangat perfect sekali. Tidak perlu seperti itu. Buat saja logo yang sesuai dengan pemikirannya sahabat dan mudah begitu, dan sudah bisa diperkenalkan. Nanti kalau sudah dites pasar dan ternyata responnya bagus, tinggal diperbaiki kekurangan-kekurangannya ya. Jadi mulai dari logonya, mulai buat desainnya. Lalu kemudian yang kedua adalah yang perlu dipersiapkan kontennya itu adalah misalkan seperti profile ya. Jadi profile itu penting sekali terkait dengan visi misi atau tujuan atau latar belakang dari usaha yang sahabat-sahabat digital planner yang mau dibangun. Jadi yang kedua tadi itu adalah profilnya, latar belakangnya, visi misinya. Misalkan visi misinya itu mau membangun atau menawarkan khusus produk-produk distro misalkan, atau produk-produk properti misalkan. Jadi website ini ya memiliki visi misi khusus penjualan properti saja misalkan begitu. Nah, jadi harus fokus begitu, jangan terlalu melebar terlalu jauh ya. Jadi fokus, nanti tinggal pengembangannya bisa dikembangkan dengan ide-ide kreatif yang lainnya, yang tentunya yang masih satu ruang lingkup begitu ya, yang masih tersambung lah begitu, yang ada relasinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat digital planner juga perlu mempersiapkan kontak personnya ya. Jadi kalau ada yang berminat ya, itu juga sudah mulai perhatikan mungkin alamat kontaknya, telepon kontaknya, WA-nya apa, lalu juga kontak akun-akunnya, misalkan emailnya, akun sosial medianya seperti Facebooknya, Instagramnya, lalu kemudian Twitternya kalau perlu ya, atau YouTube channel TV-nya juga dibuat begitu. Jadi dipersiapkan konten itu semuanya ya, karena itu adalah akun-akun yang wajib kita miliki semuanya saja, mulai dari akun marketplace-nya juga dibuat ya, marketplace di Tokopedia buat, marketplace di Shopee buat begitu. Nanti semua akun-akun itu dicantumkanlah ke dalam website yang sahabat-sahabat miliki ya. Jadi tadi misalkan nama brandnya itu adalah misalkan tokomilenial.com misalkan, maka sudah ada logonya, sudah ada profilnya, sudah ada kontaknya gitu ya. Lalu kemudian kalau ada galeri-galeri kegiatannya ya, nah itu sudah mulai dipikirkan ya. Kemudian akun-akun yang tadi itu dimasukkan ke dalam website ya. Lalu berikutnya apalagi yang perlu dipersiapkan? Yang keempat ya, yang keempat itu yang perlu persiapan adalah konten seperti artikel, karena artikel ini nanti akan terkait dengan SEO ya, agar pencarian di Google itu
semakin mudah dan bisa berada di urutan yang tertinggi begitu di Google, atau urutan pertama di Google. Itu nanti bagaimana caranya, nanti teknik-tekniknya akan saya ajarkan pada sesi-sesi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini terkait konten ya. Lalu yang berikutnya, jadi konten yang kelima itu yang perlu dipersiapkan adalah seperti konten berupa video ya, copywritingnya, teks promosi marketingnya ya. Ini konten juga harus dipersiapkan berupa konten videonya ya, mulai dari dokumentasi kegiatan atau mungkin video-video yang bisa diedit ya, yang bisa menjadi nilai jual untuk mengendorsement dari produk yang akan dijual. Itu berupa konten-konten yang perlu dipersiapkan ya. Tadi udah ada 5 poin yang saya sampaikan. Lalu kemudian konten apa lagi yang harus kita persiapkan ya? Tadi sudah websitenya, brandnya sudah, akun-akunnya sudah, begitu kan? Nah, tinggal kalau sudah dipersiapkan semuanya, sahabat-sahabat langsung dipraktekkan saja. Mungkin ada tambahan lagi seperti scheduling juga perlu dipersiapkan juga. Itu bagian daripada konten. Scheduling itu penjadwalannya. Nanti akan coba saya jelaskan sesi khusus untuk mengatur penjadwalan. Ya, jadi terkait dengan konten ini, sahabat-sahabat coba persiapan dari 5 poin tadi itu saja. Nantinya kalau website itu sudah terisi dengan konten-konten yang sahabat buat tadi, yang sudah dipersiapkan, misalkan ada artikelnya itu ada untuk mulai awal misalkan ada 10 artikel begitu ya. Kemudian artikel bayangannya juga dipersiapkan, misalkan artikel bayangan itu ada di website yang lain, misalkan yang gratisan ya, itu juga perlu dipersiapkan. Nah, membangun artikel yang menarik juga harus seperti apa, nanti itu akan dijelaskan. Begitu sahabat digitalpreneur, jangan lupa untuk mempersiapkan untuk memulai praktek untuk bisnis online yang akan dibangun ya. Ingat, kalau mau bangun digitalpreneurnya, berarti yang perlu dipersiapkan adalah konten product knowledge-nya ya, dan juga untuk konten untuk digital marketingnya. Kalau mau fokus digital marketingnya, berarti fokus juga membangun konten-konten yang terkait dengan digitalpreneur-nya ya. Jangan lupa juga untuk produk knowledge-nya juga dipersiapkan. Begitu sahabat digitalpreneur, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dari saya Muhammad Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.